Your goddess has no dominion here. Udah 3 film nih, franchise Avatar, tapi konfliknya masih berputar-putar di Kolonel Miles Quaritch dan Jack Sully. Kalau sampai film keempat masih di situ juga konflik ceritanya, ya say goodbye aja lah. Meskipun kabarnya film keempat karakter utama bakal si Kiri, cuman ya semoga aja ceritanya nggak basi. Sebelum gua ngomongin kekurangan film ketiganya yang mana beberapa sama seperti di film kedua, seenggaknya James Cameron dalam visualisasi masih sangat bagus. Dinikmatin IMAX 3D itu lebih mantep ya. Minusnya mungkin sakit mata buat orang yang matanya minus. Gua bahkan yang gak minus aja kepala gua pegel karena pakai kacamata 3D selama 3 jam. Ya itu terbayarkan sih dengan visual Pandora yang indah dan CGI-nya yang perfect. Sepenglihatan gua gak ada yang miss CGI-nya. Pesan dari film ini juga mengenai manusia merusak lingkungan masih tetap tersampaikan dengan baik, meskipun udah dari 2 film sebelumnya itu selalu diulang ya. Sekarang balik ke soal visual sekalian kekurangan di film ini. Visual sebenarnya oke, tapi visualnya itu menurut gua nggak ada yang baru. Kenapa? Karena mainnya itu masih di air. Makanya ini lebih cocok jadi Way of Water Part 2 daripada Fire dan Ash. Boro-boro visual bangsa Ash diliatin banyak. Bangsa Ash di sini lebih ke side villain dan Quaritch menjadi spotlight utamanya. Karena villain utama masih sama, otomatis cerita pun repetitif. Masih sama kayak 2 film sebelumnya. Konflik ada di Jack Sully dan Quaritch. Sebenarnya gue berharap banget sih dari sub judulnya Fire and Ash, si Farang ini yang jadi ketua bangsa Ash menjadi villain utama. Jadinya konfliknya bener-bener internal tanpa ada campur tangan dari manusianya. Tapi ya ternyata nggak kayak gitu. Bener-bener sangat disayangkan karakter Farang gak banyak dieksplor lebih. Terus ngomongin actionnya ya masih sama, masih bisa dinikmatin. Cuman final fightnya sama seperti di film kedua, masih di air dan masih dibantu Tulkun dan Sotong alias cumi-cumi. Nah kalau kalian perhatiin sebenarnya plot film pertama dan ketiga bagian final fightnya juga sama, yaitu Jack dan Kiri minta bantuan ke Eywa. Tapi caranya aja agak beda. Si Kiri sampai bisa lihat wujud Eywa dan akhirnya Eywa nolongin dengan ngirimin cumi. Apakah epic? Sayangnya buat gua enggak ya. Kenapa? Ya karena kita udah lihat yang lebih epic di film pertamanya yang mana lebih banyak jenis binatangnya. Ini cuman Sotong di film ketiga dan ini pun formula ceritanya yang diulang lagi gitu. Meskipun masih ada adegan action yang dibuat merinding karena scoringnya juga megah gitu ya. Tapi dari segi cerita udah capek ngeliatnya yang repetitif dan 3 jam lagi. Yang buat film ini gak jadi jelek banget, ya itu karena visual dan CGI-nya. Izin, definisi sempurna dan gak ada yang miss. Pokoknya kalau visual, ngomongin visual dan CGI-nya. Overall, Avatar Fire and Ash lebih baik ditutup ceritanya di film ketiga. Kalau film keempat jadi, ya jangan pakai ceritanya dengan formula yang sama sih. Apalagi Jack Sully versus Quaritch lagi. 3 jam, kalau film keempatnya ceritanya sama lagi, gua nunggu reaksi orang lain dulu deh kayak apa. Gak mau nonton di hari pertama. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.